Jadi untuk masalah rumah sendiri, ya, sebelum saya mau menjabarkan secara rinci ya permasalahan rumah itu, satu yang harus rekan-rekan tahu bahwa kepemilikan rumah Kemang itu, ya, itu adalah milik klien saya. Jadi bukan sebuah aset harta bersama, ya. Jadi mereka itu kan antara klien saya dan mantan istrinya ini kan sudah bercerai itu di tahun 2021, ya. Di tahun 2021 mereka menyepakatilah gitu. Ini aktenya ini. Ada sebuah akte. Ya, ada aktenya ini di tahun 2021 disepakatilah pembagian harta bersama. Nah, jadi salah satunya adalah rumah Kemang itu, pada intinya rumah Kemang itu adalah milik klien kami. Lalu yang poin kedua adalah rumah tersebut kan memang dibeli melalui bank, ya, KPR ya. Nah, pembayaran KPR tersebut pun itu dilakukan oleh klien saya, ya, melalui auto debit rekeningnya. Jadi saya ulangi lagi, pembayaran KPR itu dilakukan oleh klien saya melalui auto debit rekeningnya. Jadi itu clear ya, masalah status rumah tersebut adalah rumah milik klien saya. Lalu pembayaran KPR pun dilakukan oleh klien saya. Nah, memang sudah terjadi sebuah kesepakatan ya untuk mengakhiri segala permasalahan ini, ya, dengan adanya sebuah kesepakatan antara klien saya dan mantan istrinya. Ya. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 9 Mei kemarin, yang pada intinya rumah tersebut disepakati terjual dengan harga 4,1 miliar. Ya, saya ulangi ya. Rumah tersebut disepakati untuk dijual seharga 4,1 miliar. Ya. Lalu 4,1 miliar itu pun dipergunakan oleh klien saya. Itu kan karena rumah itu masih ada kaitannya dengan bank, maka 1 miliarnya itu digunakan untuk melunasi. Sisa 3,1-nya itu digunakan untuk menyelesaikan kewajiban klien saya. Jadi saya ulangi ya, dari 4,1, 1 miliar digunakan untuk pelunasan ke bank, lalu 3,1 itu digunakan untuk menyelesaikan kewajiban klien saya, gitu ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan juga tadi bisa berhitung sendiri, 4,1, 1 miliar sudah digunakan untuk pembayaran ke bank, 3,1 juga sudah digunakan untuk kewajibannya Niko kepada mantan istrinya yang untuk anak, ya. Artinya kan tidak ada nilai tambahan di situ. Jadi perlu saya tegaskan pun penjualan itu klien saya itu tidak menerima sepeser pun. Ya, itu jadi harus clear gitu. Jangan nanti ada pemberitaan di media sosial lagi atau di media offline, ya. Itu nanti dikira uang penjualan itu dipergunakan untuk kepentingan klien saya. Nyatanya tidak, gitu ya. Itu untuk yang penjualan rumah ya. Nah, sebelum penjualan rumah itu terjadi kan tentunya ada cerita lah di balik itu ya. Nah, jadi memang pertanyaannya kan, kalau memang rumah itu milik Niko, kenapa mantan istrinya bisa di situ? Kan gitu ya. Jadi inilah nanti saya akan ceritakan. Jadi ceritanya pada tahun 2023 akhir, ya, saya ulangi ya, pada tahun 2023 akhir, klien saya dan mantan istrinya kan memang punya sebuah perusahaan di mana mereka menyewa sebuah tempat lah di daerah Prapanca. Nah, kebetulan di akhir Desember itu masa sewanya habis. Ya, di akhir Desember 2023 itu masa sewanya habis. Sehingga dari mantan istrinya ini berinisiatif, boleh nggak, karena memang ini sudah habis masa sewa di kantor Prapanca, boleh nggak saya pergunakan rumah Kemang untuk kantor awalnya, ya. Jadi di akhir Desember itulah, karena memang masa sewa kantor mereka habis, jadi mereka setelah bercerai ini, setelah berpisah ini, memang masih punya bisnis yang sebetulnya masih di satu tempat, tapi tidak lagi campur ya, cuman hanya di satu tempat aja. Jadi memang karena masa sewanya habis, maka mantan istrinya punya inisiatif, ya udah saya gunakan rumah Kemang itu
Jadi masuklah mantan istrinya ini di awal Januari 2024, gitu ceritanya. Nah, memang di awal di Januari 2024 itu ada memang pembahasan masalah pertukaran aset. Jadi kan di 2021 kan sudah disepakati nih, klien saya, saudara Niko, itu punya aset di Kemang. Mantan istrinya salah satunya punya aset di Bali, tanah Bali gitu ya. Di bahasa akte ini adalah tanah Bali. Nah, para pihak memang sepakat di situ untuk menukarlah. Jadi Kemang itu nanti miliknya mantan istrinya, tanah di Bali itu nanti miliknya Niko. Oke, itu sudah disepakati secara lisan memang antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada perikatan apapun, tidak ada pengurusan secara administratif, hanya kesepakatan secara lisan. Ya, akhirnya setelah itu juga disepakati, oke gini, karena memang kan namanya peralihan aset ini kan memakan waktu, ya kan. Sementara di samping itu Niko kan juga punya tanggung jawab untuk menafkahi anak, yang dimana nafkah tersebut berdasarkan juga dengan akte notaris yang 2021 ini disepakati nafkah itu 50 juta besarannya. Ya, nafkah untuk anak 50 juta besarannya. Jadi disepakatilah juga konversi itu. Oke lah, sambil kita nunggu peralihan aset ini, rumah Kemang mantan istri yang tempatin, ya, nafkah kamu nggak perlu bayar. Ya, tetap nanti, tapi tetap KPR ini kamu bayarkan dulu ya, gitu. Jadi disepakatilah konversi itu. Jadi mantan istrinya boleh menempati rumah itu dengan catatan klien kami tetap membayar, gitu loh, tetap membayar, ya kan. Nah disitulah makanya kalau ada bahasa yang menyatakan bahwa klien kami tidak bertanggung jawab ya sebagai seorang bapak, ya menurut saya ya itu keliru. Artinya memang sudah ada kesepakatan itu. Ya sekarang kalau teman-teman menempati sebuah rumah tanpa hak, otomatis kan kita harus bayar dong, bayar sewanya, ya kan. Nah itulah, jadi ada pertukaran nilai ekonomis di situ. Jadi karena memang ada tanggung jawab Niko sebagai seorang bapak punya tanggung jawab untuk nafkah, mantan istrinya bisa menempati rumah itu, itulah pertukarannya, gitu loh. Jadi kalau ada bahasa yang ya itu balik lagi, kalau klien kami ini tidak bertanggung jawab, saya pikir keliru lah, karena memang faktanya tidak seperti itu, gitu. Nah, kenapa peralihan itu juga tidak terjadi sampai dengan akhir sekarang ini? Karena memang ya kalau berdasarkan keterangan klien kami, memang sering ditanya ini si mantan istrinya, ya. Bahkan itu kan kesepakatan peralihan itu kan 2024. Ya, bahkan terakhir ini di 2025 bulan Juni itu sempat juga ditanyain sama klien kami, kapan itu diganti namanya. Yang di Bali kan ada kesepakatan peralihan aset itu kapan itu diurus secara administratif. Ini ada tanah di Bali. Iya, jadi kan ada pertukaran tadi yang saya bilang itu. Tapi ya mungkin mantan istrinya karena ada kesibukan dan lain hal kami nggak tahu. Cuma pada intinya klien kami tetap menanyakan kapan ini kita urus nih peralihan aset ini. Nah, tapi tak kunjung juga sampai hari ini. Maka sebab itu saya bilang di awal tadi, rumah itu secara administratif masih punya klien kami. Gitu ceritanya, masih punya klien kami. Jadi itu yang harus rekan-rekan media juga pahami ya. Nah, juga saya juga ingin meluruskan masalah, kan balik lagi ke masalah nafkah ya. Jadi nafkah ini kan kalau saya juga dapat ya perhitungan nafkah dari lawyernya mantan istrinya. Itu perhitungan nafkah itu dibilang di situ nafkah tahun 2021 sampai dengan 2026. Yang dengan total senilai 1,5 miliar. Kan gitu ya. Nah, itu kembali lagi tadi. Kan ada konversi itu kan antara mantan istrinya boleh menempati rumah itu dengan catatan Niko tetap membayar KPR. Nah, harusnya kan ketika kita sudah menempati rumah itu, ini kita logika aja ya. Kita menempati sebuah rumah, kita sudah mendapatkan manfaatnya. Ternyata di ujung cerita nafkah yang ke belakang itu diminta lagi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi angkanya bisa membesar itu karena yang sudah
tadi kan saya kan udah bilang. Ditukar sama cicilan. Iya, jadi kan saya udah bilang. Tadi mantan istrinya kan sudah menempati rumah itu. Harusnya kan sudah selesai dong. Apalagi kan klien saya kan sudah bayar KPR-nya. Nah, tapi di akhir cerita ternyata diklaim lagi itu jadi kan kalau saya hitung lagi ya dari Januari 2024 ke April 2026 ini kan kurang lebih 27 bulan, ya kan? Nah, itu 27 bulan yang mantan istri yang menempati rumah itu diminta lagi 50 jutanya. Artinya Okin tidak membayar itu karena sudah sepakat untuk cicilan. Iya, karena kan Niko kan sudah mengiyakan oke dipakai dulu nih rumah, tapi tetap saya bayar cicilannya. Tapi you anggap itu sebagai nafkah saya ya, kan gitu. Kan harus fair dong. Kakak you nempatin rumah orang kan gitu. Ya harus bayar dong kan gitu ya istilahnya ya. Nah, ternyata di akhir cerita dugaan kami ya ini bisa sampai menggelumbung seperti ini karena memang 27 bulan terakhir itu ditagih lagi. Jadi ya double dong. Dia bayar KPR juga, dia bayar nafkah juga. Ngerti nggak pemahamannya? Mungkin penangkapan Rahel gini bang, ya rumah kan punya Okin ya, kewajiban Okin bayar. Ya betul, cuman kan balik lagi kan. Kesepakatannya lisan apa tertulis bang? Ya mana? Konversi itu iya, lisan, lisan. Ya lisan. Tapi kan balik lagi, masing-masing ini kan sudah berpisah. Ya kalau kita konteks namanya suami istri ya masih dalam perikatan perkawinan ya wajar, sangat wajar lah gitu loh, sangat wajar. Cuman kan balik lagi di 2021 ini kan sudah selesai cerita mereka, ya akhirnya ada kesepakatan konversi itu. Nah balik lagi, kenapa nafkah dari 2021 sampai dengan 2020 sekitar 2026 itu sampai 1, sekian karena memang 27 bulan yang memang mantan istri yang menempati rumah itu ditagih lagi nafkahnya. Nah, harusnya kita fair lah, gitu loh. Harusnya kan fair gitu kan. Nah itu masalah nafkah. Adapun kan selisih kalau misalnya kalian kalkulasi 27 bulan kali 50 juta kan sekitar 1,3 miliar. Sementara kan nilai yang tertagih kan 1,5 miliar. Artinya kan ada selisih 200 jutaan. Nah, memang itu adalah kelalaian klien kami. Memang dari klien kami pun ya namanya seorang manusia ya. Jadi nggak luput juga lah dari kata sempurna gitu ya. Apalagi kan rekan-rekan juga tahu klien kami kan punya ada masalah di mana klien kami diduga ditipu oleh rekan bisnisnya. Kan sempet tuh yang permasalahan yang sebelum ini kan ada juga tuh yang klien kami diduga ditipu oleh rekan bisnisnya. Nah, karena permasalahan itulah ada sekitar miss di situ. Jadi masalah nafkah saya pikir kurang bijak juga kalau misalnya dikatakan bahwa Niko ini tidak bertanggung jawab. Untuk selama pernikahan nggak ada cicilan juga bang, sama pernikahan dari pihak mantannya nggak ada supply sama sekali atau seperti apa bang? Cicilan apa nih? Yang rumah itu Nggak ada. dalam proses Tidak ada. pernikahan masih. Kalau proses pernikahan saya nggak tahu. Saya bicara cerita 2021 setelah mereka bercerai sampai dengan hari ini. Tapi kalau selama perkawinan saya tidak tahu. Ya, gitu.